mengajak orang berbuat baik, mencegah orang jangan melakukan perbuatan buruk, itu juga sedekah. Kemudian ada ungkapan yang sangat aneh bagi para sahabat, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan seseorang mengumpuli istrinya itu sedekah. Ketika Nabi mengucapkan kata-kata itu, mereka dengan sangat penasaran bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fi ajrun wa rasul?" Apa iya seseorang melampiaskan hawa nafsunya itu dapat pahala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'ruf shadaqah. Para jamaah, pagi ini kita membahas tentang sedekah tidak hanya berupa harta. Sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Tiap-tiap yang ma'ruf itu sedekah. Para jamaah, hadis ini tadi dinilai sahih oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya juga. Selain oleh Al-Bukhari dan Muslim, beberapa ulama ahli hadis yang juga meriwayatkan hadis ini, diantaranya Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim, At-Tabrani, Ibnu Hibban, masih banyak lagi, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, dan At-Tahawi. Dan menurut Al-Albani, hadis ini memang sahih. Jadi kalau kita baca dari beberapa ulama ahli hadis yang meriwayatkan, menunjukkan hadis ini sangat populer. Hadis tersebut menerangkan bahwa setiap kebaikan atau perbuatan baik itu sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf, setiap kebaikan itu sedekah. Bagaimana ulama menjelaskan ini? Imam As-Suyuti misalnya menjelaskan, yang dimaksud dengan kata-kata kullu ma'ruf shadaqah adalah kullu ma yuf'alu min a'mal birri wal khair. Apa saja perbuatan-perbuatan baik, karena thawabu kathab min man tasaddaqa bil mal. Maka perbuatan baik itu pahalanya adalah seperti pahala orang yang sedekah dengan harta.
Di perbuatan baik itu akan dapat pahala seperti pahala orang yang sedekah dengan harta. Ini penjelasan dari As-Suyuti. Ini ditulis oleh beliau dalam kitabnya At-Tibaj Syarah Sahih Muslim. Jadi Syarah Sahih Muslim itu selain Imam An-Nawawi juga As-Suyuti. Lah kemudian apa itu yang dimaksud dengan ma'ruf? Dan apa itu sedekah? Dalam teks hadis tadi itu. Kata-kata ma'ruf menurut ahli bahasa Ar-Raghib adalah setiap perbuatan yang dikenal baik oleh syarak dan akal sekaligus. Jadi perbuatan baik yang dikenal oleh agama, oleh syarak dan akal sekaligus. Itu baru namanya ma'ruf. Karena ada ma'ruf itu hanya dikenal oleh agama dan juga ada yang hanya dikenal oleh akal. Karena memang pada masyarakat tertentu ya akal mengatakan bagus, agama mengatakan tidak. Ada sebaliknya, di masyarakat tertentu agama mengatakan bagus, akal tidak. Apa kira-kira contohnya ya? Contohnya menurut akal atau adat masyarakat bagus pada masa-masa tertentu tempo dulu ya tradisi apa itu? Adu jago. Tradisi adu jago, tradisi adu sapi. Itu di masyarakat tertentu oh itu biasa itu, bagus itu untuk tontonan. Malah adu manusia sampai sekarang adu manusia dengan berbagai macam ya. Nah, itu kan menurut akal tanda petik tradisi kalangan tertentu itu bagus. Tapi menurut agama jelas tidak bagus. Ya, kalau silat berlatih hanya untuk kelincahan badan tidak apa-apa, tapi kalau sudah adu kekuatan sampai mati-matian kayak gitu itu ya berdarah-darah kayak gitu tentu agama tidak membenarkan. Demikian juga adu jago mungkin awalnya kan untuk hiburan masyarakat tetapi kan banyak membunuh ayam-ayam itu. Saya sering ya waktu dulu ya menyaksikan langsung kemudian diantara ayam itu jago itu kakinya dikasih alat tajam itu ya. Kemudian ketika kena dadanya ayam jeblek langsung hitungan detik mati. Hebat juga, tepuk tangan orang-orang itu. Nah, jadi secara akal atau tradisi masyarakat baik-baik saja tapi agama tidak membenarkan, itu menyiksa. Nah kalau seperti itu tidak termasuk ma'ruf. Nah sekarang Ibnu Abi Hamzah ini ulama ahli bahasa lain mengemukakan yang dimaksud ma'ruf adalah semua perbuatan baik berdasarkan dalil syarak baik yang sesuai dengan adat atau tidak. Ini lebih tegas ini. Jadi asal agama mengatakan baik, itulah yang baik. Maksudnya agama di sini adalah dalil-dalil Quran, hadis, ya, mengatakan itu baik, ya sudah baik. Kalau tidak, ya tidak. Di sini ada catatan baik menurut tradisi setempat atau tidak sesuai dengan tradisi setempat. Pokoknya kalau agama mengatakan baik, ya itu baik, itu ma'ruf. Saya ingin kemukakan di sini pernah terjadi di negeri kita ini di ibu kota Jakarta. Saya lupa tahunnya, mungkin panjenengan masih ingat zaman Gubernur Ali Sodikin. Saya menangkap informasi saat itu dilegalkan
pusat perjudian. Kata orang-orang ini, wah itu bagus sekali untuk devisa, untuk masukan daerah segala macam. Jadi menurut akal mereka, menurut tradisi mereka itu bagus. Tapi agama jelas melarang. Nah, karena agama melarang, maka tidak lagi ma'ruf. Jadi ma'ruf adalah sesuatu yang menurut syara itu bagus. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sedekah pada hadis tadi itu? Sedekah adalah ats-tsawab, pahala. Jadi ungkapan kullu ma'rufin sedekah. Tiap-tiap ma'ruf itu sedekah, maksudnya adalah setiap perbuatan baik yang yang diungkapkan oleh syara, yang dibenarkan oleh agama, maka akan dapat pahala. Lah kemudian oleh As-Suyuti menambahi dapat pahalanya itu seperti pahala orang yang sedekah dengan harta. Itu yang As-Suyuti tadi. Ini adalah teks aslinya dari bahasa Arab yang kita barusan sampaikan tadi. Nah, jadi para jamaah, maksud keterangan tadi bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala seperti sedekah dengan harta. Dengan demikian, ini yang paling penting, istilah sedekah sebenarnya tidak hanya dibatasi bagi orang kaya yang dapat mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tetapi semua perbuatan baik itu adalah sedekah, termasuk berakhlak mulia, itu sedekah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, para jamaah, penegasan bahwa setiap kebaikan itu sedekah pernah disampaikan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat yang mereka termasuk kelompok miskin. Waktu itu mereka gelisah, bahkan minder, merasa tidak bisa beramal secara maksimal. Mereka cemburu atau iri dengan orang-orang yang kaya. Dikatakan dalam sebuah hadis itu bahwa enak sekali orang kaya itu. Nah, ini langsung disampaikan kepada Nabi keluhannya tadi itu. Kepada Nabi mereka mengatakan, ya Rasul, untung sekali atau sangat beruntung sekali orang-orang yang kaya itu. Mereka sholat sama seperti kami. Mereka puasa sama juga seperti kami. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kekayaan hartanya itu, sedangkan kami tidak. Kalah dong kami. Nah, kira-kira begitu. Nah, maka kemudian ini dalam hadis riwayat Muslim itu, lalu Nabi mengatakan, menghibur para sahabat dan juga memberikan solusi. Nabi bersabda, awalaisa qad ja'alallahu ma tasaddaqun. Wahai saudara, bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk sedekah? Sahabat saat itu penasaran, apa yang dimaksud itu? Maka Nabi menjelaskan dengan rincian yang jelas, mudah dan gamblang. Nabi bersabda, inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Wahai saudara, sesungguhnya ucapan subhanallah itu sedekah. Zikir dengan mengucap subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Zikir dengan mengucap Allahu Akbar itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Zikir dan ucapan
alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, zikir dan mengucap la ilaha illallah, itu juga sedekah. Wa amr bil ma'ruf sedekah, wa nahyun anil munkar sedekah. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang jangan melakukan perbuatan buruk, itu juga sedekah. Kemudian ada ungkapan yang sangat aneh bagi para sahabat, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan seseorang mengumpuli istrinya, itu sedekah. Ketika Nabi mengucapkan kata-kata itu, mereka dengan sangat penasaran bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fi ajrun wa rasul, apa iya seseorang melampiaskan hawa nafsunya itu dapat pahala? Maka Nabi menjawab dengan bertanya, ara'aitum law wada'aha fi haramin akan alai fi wisrun. Renungkan wahai para sahabat, bagaimana seandainya ada seseorang mendatangi wanita dengan jalan haram, bukan istrinya, apakah dia berdosa? Maka sahabat mengatakan, iya, berdosa. Fakadzalika idza wada'a fil halam fil halal kana lahu ajrun. Demikian juga ketika seseorang mendatangi wanita yang halal, yang istrinya itu, maka dia akan dapat pahala. Makanya sangat terkenal itu bahwa melakukan hal seperti itu termasuk sedekah. Hadis sahih riwayat Muslim. Kalau banyak istrinya berarti banyak sedekah ya? Tinggal ngitung saja. Nah, para jamaah, itu tadi adalah penjelasan Nabi kepada para sahabat yang minder tadi itu, yang merasa tidak maksimal dalam beramal, kalah sama orang-orang kaya. Nah, sekarang Nabi ngasih jalan, jangan kalah sama orang kaya kalau ingin banyak sedekah. Setiap kesempatan, dimanapun, kapanpun, kamu berzikir dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Semakin banyak yang kamu lakukan, semakin banyak sedekah yang bisa disiapkan, dikumpulkan. Nah, kemudian para jamaah, di hadis lain Nabi mengembangkan ya makna ma'ruf tadi itu. Bukan hanya zikir-zikir tadi itu, tapi dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, ya, tabassumuka fi wajhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu juga sedekah. Jadi intinya kan perbuatan baik. Orang senyum kepada orang yang diajak bicara, ya, itu sedekah. Mengapa sedekah? Orang tadi merasa nyaman, merasa senang, merasa terhibur oleh dia. Ya. Lalu dilanjutkan, wa irsaduka rajula fi ardi dhalah laka sedekah. Engkau memberikan petunjuk pada orang yang tersesat ketika dia nyari-nyari di mana toh blok A nomor 10. Kok bingung saya? Bingung dia mencari. Lalu kamu dengan ikhlas, ini kata Nabi, kamu dengan ikhlas memberi petunjuk. Oh ya Pak, jenengan lewat sini. Kira-kira 100 meter nanti belokkan lagi. Itu yang Bapak cari. Memberi petunjuk seperti itu juga sedekah. Sekarang bayangkan orang yang tadi tersesat, ketika kita beri petunjuk seperti itu, bagaimana perasaannya? Pasti senang. Pasti senang. Menyenangkan orang tadi itu sedekah. Memberikan kemudahan pada orang tadi itu sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah.
Ini mengulang di hadis tadi itu. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, juga sedekah. Kemudian wa basaruka lirrajuli ar-radi'i al-basari laka shadaqah. Kamu menunjukkan kepada orang yang pandangannya kabur atau bahkan buta di hadis lain, supaya orang tadi itu dapat menuju ke tempat yang benar, itu juga sedekah. Wa imatatukal hajar wa syaukata wal azma an tariqi laka sedekah. Engkau menghindarkan sesuatu yang bisa menghalangi jalan, mengganggu jalan, seperti batu, duri, tulang yang mungkin ganggu jalan, ganggu orang lewat, apakah jalan kaki atau berkendaraan. Maka perilaku di mana kamu menghindarkan orang tadi itu dari hal-hal mengganggu, itu juga sedekah. Wa ifrahuka min dalwika fi dalwahika laka sedekah. Dan engkau mengisi ember dengan air tawar, air putih kalau bahasa kita, kepada seseorang, itu juga sedekah. Ini kalau zaman kita sekarang di Sidoarjo ya tidak paham, tapi kalau Sidoarjo yang agak minggir kira paham. Kalau zaman saya dulu di daerah Lamongan Selatan saya, itu kan seringkali mengalami kekeringan. Kalau sudah mengalami kekeringan, kebanyakan sumur itu habis juga, tidak ada airnya. Hanya sumur-sumur tertentu yang masih bisa. Nah, sehingga yang terjadi apa? Antrian panjang untuk mendapatkan air bersih itu. Itu sampai berjajar-jajar, bisa sampai 30 orang dan masing-masing membawa ember. Kalau saya mengatakan black begitu waktu itu. Nah, yang laki-laki bisa membawa black dipikul ya, muka belakang. Ada yang kalau ibu membawa apa itu yang digendong itu ya. Lupa namanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan kayak begitu itu ketika orang antrian panjang, dan diantara yang antri itu mungkin ada yang agak sakit, mungkin ada yang sepuh, sehingga kita bayangkan ya, betapa beratnya atau menderitanya mereka itu. Nah, kita misalnya ketika mendapatkan jatah pas waktu kita, lalu airnya kita berikan pada orang tadi, Mbah, jenengan langsung pulang saja, ini saya kasih jatah saya ke jenengan. Itu adalah sedekah. Nah, jadi para jamaah, dengan demikian ya, yang namanya sedekah, yang namanya ma'ruf itu banyak sekali. Ya. Di sini dikatakan dari keterangan hadis-hadis tadi, secara garis besar dapat difahami bahwa macam-macam ma'ruf atau kebaikan itu bisa dikategorikan menjadi dua macam. Jadi ma'ruf itu ada dua macam. Yang pertama, ma'ruf yang bersifat vertikal individual, yaitu melakukan kebaikan yang sifatnya vertikal kepada Allah untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua adalah ma'ruf atau kebaikan yang bersifat sosial horizontal. Artinya dia melakukan kebaikan itu untuk orang lain. Jadi ada yang untuk diri sendiri, ada yang untuk orang lain. Nah, kita ingat kembali yang tadi, perbuatan baik atau ma'ruf yang bersifat vertikal dan untuk diri sendiri ini seperti berzikir. Berzikir bukan untuk orang lain, untuk kebaikan dirinya, untuk kedekatan dirinya kepada Allah. Membaca tasbih sekian kali, membaca tahmid sekian kali, membaca takbir sekian kali, membaca tahlil sekian kali, beristighfar sekian kali. Itu adalah bentuk-bentuk taqarrub ya, yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian membaca Al-Qur'an,
Lalu sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, itu kan masih untuk diri sendiri. Nah, para jamaah, perbuatan ma'ruf yang sifatnya vertikal individual ini apabila dilakukan dengan sangat baik dan dalam waktu yang lama, maka insya Allah akan sanggup membentuk pribadi orang ini menjadi soleh secara individual. Nah, kemudian untuk ini kita kembangkan maknanya. Ini masih terkait dengan soleh secara individual ini. Ini ada info dari Nabi yang menurut saya juga menarik, supaya kita bisa menambah perbuatan ma'ruf untuk kita. Diberitahu Nabi bahwa innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ah. Setiap orang seperti kita ini diciptakan oleh Allah ada 360 persendian. Setiap orang seperti kita ini 360 persendian. Faman kabarallaha wa hamidallaha wa halallaha wa sabahallaha wastaghfirullaha wa azala hajaran antarikin nas aw syakatan aw azman antarikin nas wa amar ma'rufin aw nahan munkar adadatil kasitin wa thasma'ah. Ini mengembalikan yang tadi itu. Jadi kalau ada orang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, istighfar, melakukan tadi, membuang hal-hal yang mengganggu jalan tadi itu, ya. Dan semuanya itu kalau dihitung bisa mencapai poin sebanyak 360 poin, maka orang itu akan terhindar dari api neraka. Di hadis lain para jamaah difahami bahwa setiap hari itu sebenarnya kita ini dituntut untuk menyedekahi persendian yang kita miliki ini sebanyak 360. Jadi kita itu setiap hari dituntut bersedekah minimal 360 poin. Ya, pada saat itu sahabat banyak yang penasaran dan merasa keberatan. Ya Rasul, apakah kami mampu setiap hari bersedekah sampai 360 poin? Nah, kembali Nabi menjelaskan bisa saja. Karena membaca tasbih, sedekah, tahmid, sedekah dan sebagainya tadi itu kan. Sekarang mari kita lihat diri kita nih sehari-hari kan, setiap selesai sholat 5 waktu kita membaca tasbih berapa kali? 30, betul kan ya? 33 tasbih, tahmid 33, takbir 33. Kemudian baca lain berarti kan 100. 100 kali 5 waktu berapa? 500. Udah tercukupi. Itu kalau sempat zikir setelah sholat. Lah kemudian Nabi memberi keringan lagi di hadis lain. Wah saudara, 360 itu memang kelihatan berat, kelihatan banyak. Nah, jika kamu masih keberatan, kamu jika sanggup melakukan sholat duha 2 rakaat saja, maka sholat duha 2 rakaat ini bisa ngimbangi 360 poin. Wes ketutup kewajiban tanda petik yang 360 itu sedekahnya. Dari sini maka kemudian para jamaah, ada sebagian ulama yang mengatakan sholat duha itu tuntutan, atau sampai mengatakan sunnah muakkadah kayak begitu, sehingga iman kalau tidak dilakukan. Ya, nah, tapi juga ada pendapat yang mengatakan enggak, itu tidak sampai begitu. Nah, baiklah silakan macam-macam. Tapi kalau kita kaitkan dengan yang seperti ini,
bahwa setiap hari kita dituntut sedekah paling tidak 360 poin, maka untuk mudahnya biar yang tuntutan 360 itu segera terpenuhi, duha saja 2 rakaat ditambah dengan yang lain sehingga kita bisa menambah amal-amal soleh yang lainnya. Nah, itu juga masih menambah ma'ruf yang sifatnya vertikal individual. Nah, sekarang ada perbuatan ma'ruf yang bersifat sosial horizontal. Artinya berbuat baik itu kepada orang lain. Kalau tadi kan masih untuk dirinya. Nah, kita kembangkan lagi seperti yang sudah dibahas dalam hadis tadi. Di antara ma'ruf yang sifatnya sosial horizontal adalah seperti bersikap ramah kepada orang lain. Murah senyum. Ketika berbicara sopan. Dengan rasa hormat sehingga orang yang diajak bicara itu merasa senang, dalam bahasa merasa diuwongke, merasa nyaman. Membuang duri atau bebatuan yang mengganggu jalan, itu kan demi orang lain, bukan hanya demi dia sendiri. Menunjukkan jalan pada orang yang tersesat tadi itu untuk orang lain, ya. Menuntun orang yang berpenglihatan kabur atau buta itu untuk orang lain. Kemudian menuangkan air dari embernya ke ember saudaranya, semua itu adalah bernilai sedekah dan berpahala. Nah, para jamaah, membantu orang lain agar mudah urusannya, menggembirakan orang lain agar terhibur hatinya, membantu memecahkan problem orang lain agar mendapatkan solusinya, semua itu adalah perbuatan baik dan bernilai sedekah. Nah, bahkan ini yang menarik para jamaah, berbuat baik kepada hewan pun dianggap sedekah. Jadi bukan hanya berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan pun dianggap sedekah dan besar pahalanya. Ini ada hadisnya panjang ini. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika ada seseorang, rajulun yamsi bitorikin ishtadda alaih al-atasu. Suatu ketika ada seorang dalam perjalanannya, dia merasakan haus yang luar biasa, ya. Fawajada bi'ron, kemudian dia menemukan sumur. Fanazala fiha, kemudian dia turun untuk mendapatkan air di sumur itu. Ya, bayangkan sumurnya agak sedikit lebar, kemudian di situ ada bebatuan yang memungkinkan orang bisa turun ke dalam sumur itu. Karena ada sumur yang kecil tapi yang tidak memungkinkan kita bisa turun. Ini bisa turun ini. Fasariba, kemudian dia minum dan minum di dalam itu. Begitu dia langsung sampai di bawah ke dasar, di situ ada air di sumur itu, maka dia meminumnya. Saya tidak tahu seperti apa minumnya. Bisa saja dengan pakai tangan, ya, atau langsung ngokop, tergantung tradisinya masing-masing. Di sini nggak dijelaskan, tapi yang jelas orang ini minum di dalam situ, di sumur itu. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar. Setelah dia kenyang minum itu, dia keluar. Fa'idha kalbun yalhathu yakulu thara minal atos. Nah, begitu dia keluar, melihat ada seekor anjing, hewan, ya, seekor anjing yang sangat kehausan. Ya, dia menggambarkan kehausan dengan melet-melet, kemudian diletakkan di tanah itu misalnya, sehingga orang ini mengerti, oh dia kehausan seperti yang orang ini rasakan. Faqala rajul laqad balagha hadzal kalba minal atas mithlu alladzi kana balagha minni. Nah, ini menjelaskan bahwa yang bersangkutan orang tadi itu memahami anjing itu
bernasib seperti dirinya. Nah, rupanya dia berempati. Loh coba, orang ini kasihan pada anjing itu. Fanazal bi'ra, maka dia turun lagi ke sumur itu. Famal akhufahu, maka dia memenuhi sepatunya. Gambarkan sepatu boot yang kayak karet itu kira-kira, ya, sehingga bisa digunakan untuk mengambil air. Thumma amsakau bifihi, kemudian dia, nah ini saya menggambarkan lagi, berarti sumurnya tidak semudah itu. Karena ketika dia naik membawa air di dalam boot itu digigit, ya, dengan pakai digigit, berarti naiknya juga sulit itu. Kalau gampang kan langsung dipegang gini aja kan. Nah, ini digambarkan oleh Nabi, orang tadi membawa air itu dengan digigit, ya, di mulutnya. Ya. Hatta rokia, lalu naik fasakol kalba, kemudian dikasihkan ke anjing itu untuk diminum. Fasakarallahu, maka Allah memuji perilaku orang ini. Faghfaralahu, dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosa orang tadi. Di hadis lain untuk kasus yang hampir sama, ini seorang pelacur. Nah, ada lagi hadis yang lain mengatakan pokoknya dia ini banyak dosanya. Ya. Jadi ada kasus pelacur, ini kan dikatakan rojul berarti laki-laki. Jadi ini banyak dosanya, tapi karena dia melakukan kebaikan kepada hewan tadi itu, kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini penjelasannya bisa macam-macam. Bisa jadi setelah dia tadi memberikan minum pada anjing itu, dia mendapatkan hidayah dari Allah, lalu dia berhenti dari segala macam perbuatan yang tidak baik, dan kemudian dia kembali pada jalan yang benar. Bisa jadi seperti itu. Hanya hadis ini kan tidak menjelaskan rinciannya, tapi yang jelas Allah kemudian mengampuni dia, mengampuni dosa-dosanya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ketika sahabat mendengarkan cerita Nabi, itu Nabi cerita. Jadi bukan zaman Nabi. Kasus tadi itu pada zaman sekian lama sebelum Nabi. Nabi cerita ada peristiwa kayak gitu. Nah, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul," orang tadi kan diampuni oleh Allah kan. "Ya Rasul, apakah seseorang berbuat baik kepada hewan itu dapat pahala?" Kan gitu ceritanya. Maka Nabi mengatakan, "Fi kulli kabidin rotbatin ajrun." Bersikap baik pada setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala. Nah, ini ya tentu saja ada rincian ini lagi ya. Bagaimana kalau kita berbuat kepada ular? Ya lihat-lihat dulu kan, ularnya ngamuk apa enggak kan itu. Kalau ularnya membahayakan, malah diperintah Allah untuk membunuhnya, kan begitu. Lalu bagaimana berbuat pada kambing? Kambing kan kepingin hidup, kok kita sembelih bagaimana itu? Macam-macam. Itu nanti tentu harus ada penjelasan yang rinci. Ya akhirnya Nabi mengatakan menyembelih itu bukan berarti menyakiti dia. Makanya ada cara menyembelih yang ihsan itu. Ya kan ada petunjuknya bagaimana cara menyembelih yang baik supaya sakitnya itu tidak lama atau tidak sedemikian sakit. Nah, para jamaah, sebagai akhir dari kajian ini, mari kita renungkan kata-kata mutiara berikut ini. Saat kita menanam padi, rumput ikut tumbuh. Tetapi saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuh padi. Dalam melakukan kebaikan, kadang-kadang ada hal buruk yang menyertai. Tetapi saat melakukan keburukan, tidak ada kebaikan bersamanya. Ini untuk peringatan kita yang sudah suka berbuat baik. Tadi kan dianjurkan baik, baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah banyak melakukan kebaikan, diperingatkan, hati-hati. Walaupun kita menanam padi, itu jelaskan bagus ya.
tapi nanti akan tumbuh rumput. Maksudnya suatu saat ketika kita melakukan kebaikan, tidak jarang tumbuh perasaan yang tidak bersih, ria, sum'ah, segala macam itu. Nah, maka netralisir sedemikian rupa, perkecil itu kalau bisa hilangkan sama sekali. Walaupun tidak mudah itu kan. Makanya kita disuruh istighfar itu gunanya untuk membuang yang mengganggu tadi itu. Nah, saat kita menarik energi positif, maka energi negatif juga akan ikut tertarik. Tetapi ketika kita menarik energi negatif, maka tidak pernah tertarik energi positif. Nah, sungguh pun demikian, ini kita dikembalikan kepada pernyataan awal, jangan pernah berhenti berbuat baik dalam kehidupan kita. Seberapapun kebaikan itu yang bisa kita lakukan, selagi masih bisa lakukan. Kapanpun, dimanapun. Ingat sabda Nabi di atas, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Nah, dari sini maka tidak perlu orang miskin cemburu pada orang kaya kalau tujuannya untuk mendapatkan pahala banyak. Karena untuk mendapatkan pahala banyak cara, 1001 cara. Nah, Nabi memberikan yang mudah-mudah tadi itu, berzikir, ya, membaca Quran, segala macam tadi. Ya, demikian para jamaah yang bisa disajikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita dan supaya kita punya niatan yang kuat bahwa tiada hari tanpa melakukan kebaikan, tiada hari tanpa bersedekah dalam pengertian yang luas tadi. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau apa, dipersilakan. Monggo. Ya, silakan. Mencerahkan. Di masyarakat kita pernah ada cerita pencuri budiman, dia mencuri orang-orang kaya disedekahkan pada orang-orang miskin. Itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Kayak senekal Joko katanya. Apa mencuri dia waktu itu ya? Ya, saya tidak tahu itu ya. Seperti kisah-kisah senekal jagat itu. Tapi ada kaidah umum untuk melakukan kebaikan tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Untuk melakukan kebaikan tidak boleh dengan cara yang baik. Misalnya saya niat untuk memberikan nafkah keluarga saya, kan kewajiban toh. Kemudian caranya apa? Mencuri. Tetap saja tidak boleh. Tidak dibenarkan. Kemudian dengan seperti tadi itu katanya pokoknya orang-orang kaya ini ya akan saya rampok, mungkin gitu ya. Hasil rampokannya untuk miskin juga tidak dibenarkan ya, karena memang mereka orang kaya itu punya hak untuk mendapatkan hartanya itu dan memanfaatkan dengan baik ya. Karena itu kalau kita punya cara-cara yang tidak benar ya sama saja tidak dibenarkan, sehingga saya lebih setuju untuk mengatakan tidak dibolehkan walaupun niatnya baik ya. Niat baik harus disertai dengan cara yang baik. Begitu. Ada lagi yang lain? Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya langsung saja. Fenomena di tengah masyarakat kita bahwa yang ma'ruf dengan yang batil atau yang hak dengan yang batil itu terus saja berperang ya antara hak yang batil. Bagaimana kita menyikapi itu, karena kita sadar bahwa sebuah kema'rufan kalau tidak dilakukan dengan baik dan
sistematis atau strategis itu akan dikalahkan dengan yang batil. Terutama di media-media itu kan kita sudah, sebagian dari saudara-saudara kita sudah termakan apa yang disebut hoax gitu ya. Jadi sekarang itu yang hoax disebut yang benar, yang ma'ruf, dan yang tahu sendiri itu kadang disebut hoax. Itu bagaimana kita menyikapi itu. Yang kedua kaitannya dengan sholakat, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Itu perkataan yang baik itu sebuah sedekah. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi mani wal adha, bil mani wal adha. Itu mohon untuk dijelaskan bagaimana arti kata itu secara jelas, agar kita itu tidak terjebak ketika kita beramal soleh, kemudian kita share ya. Zamannya sekarang kan zaman digital, gampang sekali kita men-share sebuah kebaikan. Nah, itu jangan sampai kita terjebak di dalam yang itu tadi, bagaimana cara membentengi diri. Karena kita share itu kadang-kadang bedanya tipis antara riak dan memang ingin mengajak. Nah, itu bahaya menurut kami, itu bahaya. Terus yang ketiga, ngomong lagi mood. Jadi ini, saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa keluarga kita yang sudah meninggal itu bisa menerima pahala sedekah kita dengan ditujukan atas nama beliau. Terima kasih. Baik. Yang pertama, ini masalah dakwah ya. Sebaiknya kita ini berbagi tugas di dalam berdakwah sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan keahlian masing-masing ya. Seperti yang sekarang terjadi lagi rame ini kan, bagaimana dengan dakwah yang dilakukan seperti teman-teman FPI, Front Pembela Islam, Front Pejuang Islam, Front apalagi katanya, sehingga kalau misalnya dikuburkan sekarang nanti malah sudah bisa berdiri, sama-sama namanya FPI tapi singkatannya berbeda. Nah, kita tahu bahwa teman-teman kita FPI ini, terutama pimpinannya ya, itu cara berdakwahnya kan dengan keras tanda petik ya. Nah, ini mungkin itu sangat diperlukan pada kondisi tertentu dan masyarakat tertentu. Sebab ada orang-orang yang kalau nggak dikerasip gitu tidak sadar-sadar. Nah, demikian juga ada orang-orang yang hanya bisa sadar kalau dilembuti omongannya itu, diambil hatinya gitu kan, disanjung ya, kemudian ya pokoknya dihargai. Ada yang seperti itu. Nah, karena itu maka menurut saya bidang dakwah ini perlu dikembangkan dan dibahas demikian variatif. Kemudian para dai ini sebaiknya juga mengkapling ya, maksud saya membuat peta masyarakat itu, masyarakat ini model seperti apa, yang itu model seperti apa, terus bagaimana caranya kita berdakwah pada mereka. Nah, yang kita lihat sekarang ini kan macam-macam ya, dan yang sangat menyedihkan akhirnya saling mencaci ya, saling mencaci. Yang
A mengatakan jangan begitu, yang B mengatakan sekali kamu juga jangan begitu, ya kan? Akhirnya komentar dari para pembesar negeri ini juga bermacam-macam. Lah kalau saya disuruh memilih, itu tadi jawaban saya. Kita harus memberikan peluang kepada bagian-bagian masyarakat, bagian-bagian tokoh untuk melakukan dakwah sesuai dengan bidangnya dan cara-cara yang baik yang sesuai dengan objek yang akan dia hadapi. Suatu saat ya, mungkin perlu dengan yang agak keras, suatu saat perlu dengan cara yang hanya yang lembut-lembut, yang ramah-ramah saja. Dan ini saya kira ya, Ustadz Somad juga sudah menyampaikan, Ustadz dia juga menyampaikan, Ustadz kita sudah banyak menyampaikan ya. Jadi intinya tuh ketika kita dituntut keras harus keras. Gitu. Ya, untuk sementara di Muhammadiyah masih menunjukkan gaya tengahnya, wasatiyahnya. Itu menjelaskan Islam itu dengan cara yang bijaksana dan garis tengah, sepertinya seperti itu ya. Kalau di Muhammadiyah itu, sehingga ketika ada rame-rame gegap-gempita sekarang ini, Muhammadiyah tetap kokoh dalam pendiriannya, sehingga tidak tertarik sana, tidak tertarik sini. Muhammadiyah, lihat kan nggak tersinggung sama sekali. Beda dengan satunya yang kemudian dengan mengerahkan pemudanya, kami sangat kecewa, nonton nggak itu video yang terakhir itu? Ya kan, Muhammadiyah enggak, kokamnya tidak ada sama. Jadi artinya nggak tertarik ya dengan suasana hiruk pikuk perkembangan mutakhir di sana itu. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah insya Allah tetap dalam posisi wasatiyah, menjelaskan Islam itu secara moderat ya. Kemudian akibat dari caci maki tadi itu muncul betul yang namanya hoax tadi itu. Dan untuk mengatakan hoax itu begitu mudahnya sehingga bisa dibolak-balik. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ya, ini sejak zaman dulu terjadi kayak begitu itu. Ya, sejak dulu. Maka Quran kan juga mengatakan gitu. Jal haq wa zaqal batil, itu menggambarkan bahwa pada masa itu juga sudah terjadi pencampur aduk, wala talbisul al haqqa bi al batil. Itu sudah terjadi. Nah, makanya sekarang ini kita harus selektif, hati-hati. Ini katanya dengan nanti yang nomor 3 itu, terutama dalam hal menerima informasi. Dan kebanyakan kita ya, yang saya tahu di grup-grup itu banyak sekali yang ingin nge-share. Banyak sekali yang ingin nge-share. Dan seringkali ketika nge-share itu tanpa cross-check, konfirmasi, klarifikasi, pokoknya nge-share gitu kan gitu. Padahal Nabi sudah mengingatkan dengan hadis Sahih Muslim yang kita kenal itu, kafa bil mar'i kadziban ayu haditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dengan sebagai pendusta, suka bohong kalau orang itu suka nge-share tanpa cross check. Itu zaman Nabi sudah ada kalimat itu. Hanya bedanya Nabi itu kan dengar, diucapkan kan gitu. Lah sekarang enggak, di-share, nge-share lagi, sama itu. Makanya yang paling baik itu adalah suka membaca. Udah. Nge-share itu harus 1:10 lah kira-kira gitu ya. Membaca 10, 1 nge-share kira-kira begitulah. Itu untuk umum ya. Kecuali kalau memang kita benar-benar membaca kitabnya, kita ngetik sendiri. Ini surat ini, ayat ini disebarkan. Itu kan nggak ada masalah itu. Tapi kalau dapat dari orang, apalagi yang menggambarkan kebencian, ya setiap hari itu
lebih dari 10 kali tuh saya baca bukan ujaran, tulisan kebencian. A kepada B, B kepada A, seperti itu. Dan itu saya kira memang isinya dunia ya kayak gitu itu. Makanya kalau kita itu nggak selektif, wah tergoda juga, wah cocok aku ini di-share lagi kan gitu biasanya. Jadi menurut hemat saya silahkanlah membaca itu, silahkan kalau mau, kalau enggak usah dibaca itu nggak apa-apa. Karena memang kadang-kadang membuat orang itu gimana ya. Dan ingatlah bahwa dalam satu kelompok di grup itu ada saja yang tidak sama dengan pikiran kita. Walaupun sama-sama satu grup Al-Ilham gitu, jangan dikira semuanya sama. Demikian juga di grup Muhammadiyah itu tidak mesti sama. Saya punya grup di Muhammadiyah itu lebih dari 10 grup, lebih dari 10 Muhammadiyah tok. Dan diantaranya ada yang sampai 250 orang satu grup itu. Oh ya nggak sama, mesti rame A mengatakan, B mengatakan begitu. Nah, saya juga punya grup yang di UIN itu, Nampel para dosen juga ada. Ya macam-macam itu. Ya sesuai dengan warnanya kan. Nah, jadi tentang ini saya berpesan ya, sukalah membaca, tapi jangan sering-sering nge-share, itu aja. Kalau misalnya harus nge-share itu, pikirkan 7 kali kira-kira begitu. Ya, jadi itu 1-3 tadi itu ya. Yang kedua tadi apa itu ya? Share amal ibadah supaya tidak amal. Oh ya, itu juga tidak mudah itu. Bukan kemarin ya, berkali-kali dengan berganti ustadz, saya kira ada baiknya ya. Jadi ada ustadz yang mengkritik orang yang suka nge-share tentang sholat tahajud, ya kan? Mari kita bangun sholat tahajud. Itu dikritik oleh ustadz itu. Ada baiknya ustadz yang kritik, tapi tentu ada tidak baiknya juga. Baiknya itu apa? Agar orang bisa menata hati. Jangan ketika nge-share jam 2 dini hari itu dianggap aku wis bangun lebih dulu loh rek. Ya, kalau begitu kan benar kata ustadz itu. Jadi nge-share walaupun ngajak tahajud tidak baik, mengotori hatinya. Tapi kalau dia bisa menjaga hatinya ketika nge-share itu, ya Allah, aku benar-benar ingin ngajak teman-temanku agar suka bangun malam, insya Allah bagus. Karena itu saya termasuk orang pada posisi tengah, tidak menjelek-jelekkan orang yang suka nge-share, tapi juga mengingatkan jangan sering-sering. Ya, oke, ya. Setiap hari ada dan banyak orang. Makanya lagi-lagi beristighfarlah ya. Beristighfarlah supaya ketika kita tadi kan gitu, ketika Anda menanam padi, rumput ikut tumbuh ya tadi itu loh. Niatnya baik, nge-share, baik orang itu suka tahajud, muncul perasaan itu. Delok niki lagu lho. Jam loro. Wis tangi. Ayo malah bangun semuanya. Bagus kan? Sepertinya global, tapi di hatinya bagaimana? Kita tidak tahu. Rumput bisa tumbuh. Nah, karena itu ya, dan saya nanya itu di grup-grup saya juga yang angkatan SMA saja itu, jumlahnya lebih dari 100 orang. Banyak merasa berterima kasih kok. Terima kasih mas-mas mbak-mbak, saya diingatkan. Ada orang baca ketika setelah subuh diajak tahajud itu. Akhirnya dia sadar, oh iya ya, teman-temanku udah banyak yang ahli tahajud, kenapa aku tidak? Besok tak coba ya. Coba bayangkan berapa besar pahalanya orang tadi yang share itu. Kesadaran walaupun dibaca jam 7 pagi. Ayo tahajud dibaca jam 7 pagi karena dia memang baru baca. Nah, jadi itu masih tergantung ya kepada person-person orang. Tapi memang itu tidak mudah itu mengkondisikan diri untuk bisa lurus itu, untuk bisa bersih itu, untuk bisa ikhlas sepenuhnya itu.
Ya karena itu maka ya ingatkan kembali, mari teman-teman kita yang ikhlas ketika beramal. Diingatkan kembali, bukan hanya mengajak ke perbuatan baik dalam pengertian amal, tapi juga bagaimana menata hati, juga saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saya kira itu menjadi sangat penting juga. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.